DPRD Kabupaten Lampung Utara dan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara yang seyogyanya perjalanan pergantian antar waktu saya ini berjalan dengan lancar. DPRD Kabupaten Lampung Utara dan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara yang seyogyanya perjalanan pergantian antar waktu saya ini berjalan dengan lancar. Yang pertama khususnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara yang seyogyanya perjalanan pergantian antar waktu saya ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan. Ternyata ini menjadi hambatan. Nah, maksud saya jadikanlah kelembagaan itu sebagai lembaga yang hanya merekomendasikan, bukan ikut campur dalam persoalan hukum. Nah, mengenai persoalan hukumnya nanti, itu yang ditawarkan oleh kuasa hukum saya. Lantik saja dulu Bung Haji Aidil Ahmad Jaya sebagai anggota DPRD. Kalau memang dia nanti ada persoalan hukumnya, ya tinggal diberhentikan aja. Kan gitu. Nah, harapan saya ke depannya, ya kiranya proses ini Ketua KPU dapat merekomendasikan saya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan daripada kelembagaan KPU sebagai kelembagaan yang pasif, menerima apa yang menjadi keputusan DPP dan juga rekomendasi dari DPRD, dan sifatnya KPU hanya melaksanakan verifikasi pemberkasan saya apakah sudah sesuai dengan PKPU nomor 6 tahun 2019 atau menyalahgunakan peraturan itu saja. Terima kasih. Nah, akhirnya dikarenakan stagnan di Ketua DPRD waktu itu bukan tidak mau merekomendasikan saya dengan langsung, tetapi dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan batas maksimal pergantian antar waktu bagi anggota partai yang sudah duduk di DPRD itu yang sekarang udah pindah partai, maka pelaksanaan POI-nya harus menunggu setelah DCT, daftar calon tetap. Itu yang dipakai waktu itu oleh Ketua KPU. Saya surati bahwasanya sudah ada surat keputusan tertanggal 5 Desembernya. Nah, tanggal 6-nya KPU menyurati lagi pengadilan, dijawab pengadilan bahwasannya sedang dalam proses kasasi dan banding, gitu kan, lagi belum tuntas, gitu kan. Nah, tetapi yang dalam persoalan ini tuh, tuntutan yang dilakukan saudara Gundala ini tidak ada hubungannya sekali dengan PAW saya. Kalau memang ada, di dalam gugatannya ada dong, bahwasannya saya tidak menerima atas pergantian saya digantikan oleh Bung Aidil Ahmad Jaya selaku ini. Itu nggak ada. Yang dia tuntut adalah dia pernah menjadi kepengurusan, dia ngerasa dirugikan, kok diberhentikan segala macam, akhirnya kan menutup keran dia untuk berpolitik lagi itu 2024. Dia merasa itu, akhirnya dia menuntut dengan pimpinan pusat dengan imaterial sebesar 1 miliar gitu. Nah, dari landasan itulah Ketua KPU sudah 2 kali ini menolak merekomendasikan saya dikarenakan ada proses hukum di pengadilan. Nah, sementara waktu saya selaku pengganti antar waktu yang ada di dalam amanah partai dan juga partai saya baik DPD, DPW maupun DPP tidak pernah diajak atau diberikan berkonsultasi atau diberikan surat untuk verifikasi atau apa yang menanyakan apakah usia di Kabupaten Lampung Utara. Saya akan memaparkan di luar daripada konferensi pers kemarin yang saya memberikan konferensi pers tentang masalah somasi PAW pergantian antar waktu antara saudara Guntur Laksana ke Gundala Putra, sudah itu menjadi ke Haji Aidil Ahmad Jaya. Oke, yang pertama, saya itu menyampaikan ini surat
penyampaian daripada surat pengunduran diri saudara Gundala Putra yang diserahkan oleh saudara Guntur Laksana tertanggal 16 Mei tahun 2023. 16 Mei tahun 2023, tapi ternyata di surat pengunduran diri saudara Guntur itu tertanggal 12 Desember tahun 2022. Jadi ada waktu stagnan hampir 5 bulan lebih baru ada penyerahan ke saya selaku ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara. Nah, setelah ini saya terima tertanggal 16 Mei tahun 2023. Besoknya ini tertanggal 17 Mei tahun 2023, saya atas nama Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara membuat surat dengan nomor 118 D2 DPD Partai Perindo Kabupaten Lampung tahun 2023 permohonan pemberhentian dan pergantian antar waktu PAW saudara Guntur Laksana ke anggota DPD Kabupaten Lampung Utara ke saudara Gundala Putra. Jadi saya buat surat untuk DPW yaitu nomor 118. Surat ini isinya adalah pergantian Guntur dan digantikan, dan saya rekomendasikan atas nama ini sudah jelas digantikan oleh saudara Gundala Putra dengan nomor KTA sekian-sekian segala macam. Nomor surat 118 ini tertanda tangan saya dan sekretaris. Ini berdua. Nah, setelah saya buat ini tanggal 17, 18, tanggal 17 saya buat, tanggal 18 saya kira, tanggal 19 saya tanggal 18 pagi surat itu diterima oleh saudara Hamid selaku Kepala Sekretariatan Partai Perindo Provinsi Lampung. Saudara Hamid menerimanya, sudah diterima oleh DPW. Nah, baru saya dan Gundala keesok harinya, hari Jumat tanggal 19 itu ditelepon oleh Partai Perindo untuk menghadap ke Provinsi Lampung. Nah, menghadap ke Provinsi Lampung itu untuk mempertanyakan apa kesiapan dan juga kesediaan saudara Gundala Putra. Nah, bertemulah waktu itu kami berempat. Ini ada fotonya, saya, Gundala, sudah itu sama ketua OKK Bung Rahmatullah, sudah itu ketua sekretariatan Bung Hamid, sudah itu sama Korwil Partai Perindo Kabupaten Lampung Utara Bung Tasdi waktu itu. Nah, di sana kami bertemu, kami berlima ngobrol segala macam. Nah, karena waktu itu stagnan hari Jumat, makanya ada pembahasan yang sifatnya yang sangat mendetail antara mereka DPW dengan saudara Gundala. Saya waktu itu izin sebentar dikarenakan dari situ ada hal-hal yang sifatnya persiapan yang harus dipersiapkan oleh saudara Gundala waktu itu kan. Entah apa persoalan, hanya Gundala yang bisa menjawab itu. Kesiapan sifatnya administrasi dan persiapan untuk pengajuan beliau ke Dewan Pimpinan Pusat waktu itu rekomendasinya. Nah, tetapi di situ ada suatu hal yang memang saya nggak ketahui apa yang menjadi kendala daripada DPW dan saudara Gundala Putra waktu itu. Ya terjadi stagnan. Rapat itu akhirnya tertunda, dan berapa hari yang kemudian baru saya mendapatkan info bahwasanya Bung Gundala Putra ini selain daripada sudah menghadap, beliau juga memberikan surat pernyataan yang dibuat, yaitu surat pernyataan bahwasanya dia tidak bersedia untuk melanjutkan atau dilantik sebagai calon pengganti saudara Guntur Laksana. Ini ada surat pernyataannya di Sumatera. Aslinya ada di Dewan Pimpinan Pusat. Nah, hal ini pada saat penandatanganan itu ada fotonya, ada saya, ada keempat yang lainnya, dan juga ada yang moto saksi-saksi yang ada. Gitu. Nah, setelah daripada itu, ini stagnan hampir kurang lebih 2 minggu, tidak ada persoalan.
tidak ada apa-apa, tidak ada laporan dari Gundala ke saya, malah dia bilang, dia tanya saya, Bung Aidil, apa pendapat daripada DPW? Lah saya nggak tahu. Yang saya tahu, Bung yang udah ketemu langsung dengan DPW, apa kata mereka yang harus Bung persiapkan secara kesiapan dan administrasi dan lain-lainnya, gitu kan. Dari situ nggak ada. Nah, setelah itu tertanggal 24 Mei saya dapatkan surat dari DPW. Saya disuruh mencari untuk pengganti antara waktu Gundala. Dengan proses pengunduran diri beliau itu, ini suratnya ada sama saya, mencari buat bakal pengganti dan turun anak tangga daripada calon-calon yang 2019 kemarin kan. Yang nomor 1 Guntur, nomor 2 Gundala, nomor 3 Rena Ayudira, nomor 4-nya Betari, nomor 5-nya Krisna Mahawisnu, sarjana hukum. Saya dapat surat ini, surat apa turun anak tangga itu. Nah, akhirnya dengan surat-surat yang ada, saya lakukanlah turun anak tangga. Waktu itu tanggal 25 Mei 2003. Pertama saya bersilaturahmi ke rumahnya Rena Ayudira. Waktu itu dia didampingi dengan orang tuanya. Nah ini. Berarti itu surat turun tangga itu dari DPP ya Bang? Dari DPW. DPW provinsi ya? Provinsi ya, memang provinsi yang memerintahkan itu kan. Jadi orang tua Rena. Nah Rena waktu itu setelah saya silaturahmi menyatakan tidak bersedia untuk menggantikan Saudara Gundala karena dia sudah termasuk di dalam pegawai honorer yang sudah masuk database K3 guru TK yang sudah tinggal di pengangkatan lagi. Ya saya bilang sayang lah kalau kamu nggak lanjutin itu. Nah akhirnya dengan sadar diri dan di depan orang tuanya dia membuat surat pengunduran diri. Ini surat pernyataan pengunduran dirinya sudah dibuat, yang aslinya ada di DPP. Ini untuk Rena. Nah, sudah dari Rena, saya ketemu lagi sama Betari. Betari ini kediamannya di Kota Bumi depan kelurahan, di dekat kelurahan, dan dia memang seorang istri daripada salah satu anggota Panwaslu kecamatan Kota Bumi, si apa namanya ini. Nah, dia juga mengatakan dia tidak bersedia untuk menjadi pengganti Gundala dikarenakan dia sudah menjadi guru honorer K3 di SMP 2 Kota Bumi UD. Nah, dia juga nggak mau, dia buat surat pernyataan juga pengunduran diri dia, sudah diadakan itu pengunduran diri dia dan yang aslinya ada di pusat. Nah, sudah itu saya mendatangi saudara Krisna Mahawisnu di kediaman dia di Sibasuki. Nah ini dia si Krisna. Saya datangi beliau, dia mengatakan juga, udahlah Bung, saya ini banyak kesibukan katanya, banyak kerepotan keluarga saya, apalagi kalau saya mau gantiin Guntur kan nggak, Gundala kan mungkin, kami kan masih satu keluarga, nggak bisa ini. Sudahlah Bung kalau gitu. Nah kalau gitu saya memang sudah nggak ini lagi, lebih baik saya keluar aja dari urusan partai memartai ini, kata dia. Ya udah, selaku ketua DPD saya hanya menyarankan, ngasih saran bahwasanya kalau memang itu kamu nggak mau lagi jadi pengurus partai Perindo, silakan buat surat pernyataan pengunduran diri. Nah dibuatlah oleh saudara Krisna. Ini tulisan dia aslinya, dia ada, ini bermaterai dan juga udah kami tembuskan ke pusat. Nah, dari hasil turun anak tangga ini, nah akhirnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Lampung akhirnya mengambil kebijakan ini untuk kepentingan partai karena saudara Gundala sudah nggak mau segala macam. Akhirnya diambillah, diberitahukan kepada saya siapa calon pengganti yang memang layak untuk di situ. Nah ditanyalah oleh Dewan Pimpinan Wilayah siapa yang di dapil selain dapil 2, yang dapil terdekatnya dapil 1, saya bilang. Dapil 1 yaitu Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan dan Kota Bumi Utara waktu itu 2019. Nah ditanya ya suara terbanyak waktu itu siapa? Kebetulan suara terbanyaknya saya. Ketua sendiri berarti. Nah, kebetulan saya ketua Partai Perindo. Kalau waktu itu suara terbanyaknya yang di dapil di situ Laksamana kan dapil 3. Iya. Kalau memang waktu itu Laksamana di dapil 1 juga, sudah Laksamana yang ganti, bukan saya. Laksamana bangsawan. Iya. Itu.
Nah, jadi hasil itu akhirnya DPW ngambil kebijakan, buat surat segala macam. Akhirnya tertanggal 15 Juni 2023 turunlah surat DPP ditandatangani langsung oleh Pak Haritanu dan juga sekretaris ketua umum, memutuskan keputusan Persatuan tentang pergantian antar waktu antara Guntur Laksana anggota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Kepulauan Riau digantikan oleh Saudara Haji Aidil Ahmad JSO sebagai anggota sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Itu sudah dari tanggal 15 Juni. Ini saya masukkanlah surat ini ke DPRD, surat permohonan untuk saya direkomendasikan oleh ketua DPRD. Nah, ini saya buatkan nomor 123 surat usulan pemberhentian Guntur digantikan dengan saya tertanggal 4 Juni 2023. Itu.